Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Saya akan bacakan untuk perayaan Tuhan pada pagi hari ini. Untuk pemimpin pujian akan diraih oleh Diaken Samsudin Mesak, dan firman Tuhan Pendeta Yipta Urip Santoso. Doa persembahan Diaken Aprianus Haristakus Rizki, dan pelayan kantong 1 dan 2 Diaken Sri Haryati Rosalina Somokil, dan Diaken Z Ferdinand Latekai. Untuk khotbah jemaat akan dilakukan oleh Diaken Anggita Budi Prakoso. Demikian warta pembuka, saya serahkan untuk pemimpin pujian. Silakan. Salam jemaat sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali dalam Yesus Kristus. Harapan kami semoga jemaat sekalian baik yang ada di rumah maupun di gereja dalam keadaan sehat, sukacita dan damai sejahtera. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Ku mau masuk ruangan yang maha kudus.
kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah pada pagi hari ini, kita ulang kembali lagu pertama, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Bahwa sesungguhnya pertolongan ibadah raya pada pagi minggu hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, saya silakan duduk kembali. Kita akan membaca nats pembimbing pada pagi hari ini. Nats pembimbing terambil dari 1 Petrus 1 ayat ke-7. Saya ulang kembali, nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat ke-7. Jika udah ketemu, saya ulang kembali ya. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 2, 3, 1, ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji di murniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Demikianlah nats pembimbing pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka tidak hanya membaca, merenungkan, tapi juga melakukan dalam kehidupan dari hari lepas hari. Kita akan masuk dalam doa pengucapan syukur dan pengampunan dosa. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari.
Ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan, tempat jawabanku. Tak pernah sendiri, Bapa Kawalah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, tanganmu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, kami datang lagi ke altar-Mu Tuhan, mengucap syukur berterima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati dalam kehidupan kami. Selama 1 minggu ini betapa banyak berkat-berkat yang Engkau telah turunkan Tuhan. Baik itu berkat jasmani, sandang, pangan. Walaupun kami sadar Tuhan di dalam kehidupan kami banyak pula hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dari tutur kata, hati, pikiran, telinga, tangan maupun kaki kami dan mata kami. Kami mengerti Tuhan, kami sebagai manusia kedagingan kadang-kadang kami tidak sadar sudah jatuh dan jatuh lagi. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke altar-Mu Tuhan untuk memohon dan meminta ampun dengan dosa-dosa yang kami perbuat. Maafkan kami Tuhan, banyak dosa-dosa yang kami perbuat terhadap-Mu, terhadap orang tua, sanak saudara, tetangga, suami, istri, anak, mantu, opa, oma, ataupun juga orang-orang yang kami, tetangga kami, kiri, kanan, depan, belakang rumah kami. Maafkan kami Tuhan, beri kami kesempatan untuk mengoreksi, memperbaiki semua ini, sehingga hari-hari kami ke depan lebih layak di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kami dalam menjalankan ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir, Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, sehingga semua ini dapat berjalan lancar dengan campur tangan Engkau. Kami serahkan semua ini Bapa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita akan membuka nats pembimbing. Nats pembimbing, maaf, kita akan membuka Mazmur pada pagi hari ini. Kita akan bermazmur. Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 9 sampai dengan ayat 18. Mazmur 59 ayat 9 sampai dengan 18. Sorry ya, saya kurang konsentrasi pada hari ini, maaf Bapak-bapak semuanya, jemaat sekalian. Mazmur 59 ayat 9 sampai 18. Mazmur 9 ayat 9 sampai 18 saya akan membacakan yang ganjil, Bapak sekalian yang genap, dan pada saat yang terakhir nanti kita baca bersama-sama. Mazmur 59 ayat 9 sampai 18. Mazmur 9, saya mulai dari ayat 9. Tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka, Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seterus-teruku. Janganlah membunuh mereka supaya bangsaku tidak lupa. Kaulah mereka kian kemari dengan kuasa-Mu, dan jatuhkanlah mereka, ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya,
Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya oleh karena sumpah, serapah, dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka menolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan, apabila mereka tidak kenyang, mereka. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Kita baca bersama-sama ayat 19. Ya, kekuatanku bagimu, aku bermasmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikianlah Mazmur pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pengakuan Imam Rasuli dan pengampunan dosa. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, Ada Sobatku. Sedang jemaat saya undang bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Hendaklah masing-masing memberikan persembahannya dengan sukacita, bukan dengan sedih hati, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan kepada petugas. Saya persilakan. Kita akan mengangkat satu pujian, Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus.
kisah 1 dan doa. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu menolong dan menyertai di sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini Bapak, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik dalam persembahan ini. Kami berterima kasih Bapak untuk kasih-Mu, berkat-Mu yang begitu luar biasa lewat kehidupan kami, lewat pekerjaan, lewat usaha, bahkan lewat kesehatan dan segala aktivitas kami. Pagi hari ini Bapak, kami memberikan persembahan kami, bukan karena kami kelebihan, bukan karena kami kekurangan, tapi kami memberikan dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan hati kami, seperti Engkau sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan akan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Bapa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedang jemaat, saya silakan duduk kembali. Kini saatnya kita untuk dilawat oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Yepta Urip Santoso. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan.
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Allah, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Gembala yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan akan kami. Bersyukur untuk anugerah-Mu yang membawa kami berada di sekitar perenungan firman-Mu. Kami sadari kemampuan kami terbatas untuk dapat memahami setiap kebenaran dari firman-Mu yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Karena itu kami memohon kepada Engkau untuk kiranya Engkau berkenan mencurahkan kuasa melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus, yang akan memampukan kami memiliki daya dengar, daya pikir, dan daya terima hati kami terhadap firman-Mu, dan bawa kami menuju kepada pembaharuan oleh kuasa firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Dan kini berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, firman hidup yang kekal, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sukacita? Haleluya. Ya, mari kita merenungkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini merupakan kelanjutan dari renungan minggu yang lalu yang disampaikan oleh hambanya Bapak PDP Theosaimima. Tema renungan kita yaitu orang Kristen berkualitas emas. Tuhan menghendaki kita bukan hanya menjadi orang yang asal-asalan di dalam Tuhan, tetapi berkualitas. Kalau minggu lalu disampaikan bahwa kualitasnya adalah haruslah berkualitas kekal. Ya. Dan kini kita mendengar bagian dari kalimat tema itu yaitu emas. Emas adalah logam mulia, ya, yang begitu berharga. Tetapi untuk menjadi berharga, dia harus melewati peleburan yang sangat menyakitkan dirinya. Karena untuk memurnikan dirinya itu, dia harus melewati peleburan dengan api yang sangat panas, yang bersuhu tinggi. Namun setelah melewati proses dan pembentukan, maka dia akan menjadi logam yang sangat berharga, sangat berkualitas, dicari dan diinginkan oleh semua orang. Apapun yang dilapisi dengan emas akan menjadi berkualitas. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang Kristen yang bukan asal-asalan, yang bukan abal-abal, yang bukan kaleng-kaleng, tetapi yang berkualitas emas. Dan hal itu akan kita renungkan melalui beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama, mari kita buka bersama 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Minggu lalu sudah dibaca, tapi kita akan renungkan kembali ya pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 3 12 sampai 13 kita akan membaca secara bersama-sama. 1 Ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Pada hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya Tuhan menghendaki bekerja bagi Tuhan atau melakukan apapun bagi Tuhan dengan berkualitas emas. Kita sudah mendengar renungan beberapa minggu yang lalu bahwa
kita adalah bangunan Allah. Ya. Arsiteknya adalah Allah. Dasar atau pondasinya adalah Kristus dan firman-Nya. Dan ayat ini pun kembali berbicara mengenai bangunan. Di atas pondasi yaitu Kristus dan firman-Nya, apa yang harus kita pakai untuk membangunnya. Ya. Kalau kita bersama-sama menyimak, di sana ada banyak sekali bahan-bahan yang bisa dipakai untuk membangun, yaitu ada emas, ada perak, ada batu permata, ada kayu, ada rumput, dan juga ada jerami. Bapak dan kasih oleh Tuhan, yang namanya bangunan, ketika kita mau membangun, berarti kita harus memperhatikan kira-kira bangunan ini terancam oleh apa, dan itu sangat menentukan untuk kita bisa menetapkan pilihan bahan bangunannya. Ketika yang mengancam atau yang menguji kekokohan dari bangunan itu adalah air, berarti kita harus membangun dengan bahan yang tahan air. Ketika bangunan itu terancam oleh getaran gempa, ya, berarti kita harus membangun dengan bahan yang tahan gempa. Kakek saya ketika saya kecil memiliki rumah yang adalah satu-satunya terbuat dari tembok. Di kampung yang cukup besar, kampung itu ada banyak penduduknya, tetapi tidak ada satupun mereka membangun dari batu bata atau tembok. Semuanya membangunnya pakai papan atau gedek, ya, dari bambu. Ya. Kenapa? Bukan mereka tidak mampu, ya, tetapi karena memang itu diperintahkan oleh pihak pemerintah atas masyarakat di sana, supaya mereka membangun rumah itu dengan gedek, ya, bambu atau papan. Kenapa? Oleh karena daerah kami itu tidak jauh dari Gunung Merapi. Ya. Kalau sekarang ada erupsi, debunya itu sampai di kampung bapak atau kakek saya. Kenapa harus pakai gedek? Karena ketika ada getaran, ya, atau gempa akibat erupsi Gunung Merapi itu seringkali membuat rumah-rumah goyah di sana. Sehingga kalau dibuat dari batu bata itu bisa retak. Dan memang benar, ketika belakangan mereka tidak lagi membangun bangunan itu dari papan, banyak sekali rumah-rumah yang harus, ya, renovasi ulang karena pada retak ketika erupsi Gunung Merapi itu terjadi. Tetapi ketika dari papan atau gedek itu sangat kuat sekali, dan itu meminimalkan, ya, kerusakan dan juga bahaya bagi setiap orang yang tinggal di dalamnya. Bapak yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca, ternyata ujian dari kekokohan bangunan ini bukan dari air, ya, bukan juga oleh getaran gempa, ya, tetapi ujiannya dengan apa? Api, ya. Itu artinya bahwa bangunan ini harus terbuat dengan bahan-bahan yang tahan api. Ada jerami, ada rumput, ada kayu, ada batu permata, ada perak, dan juga ada emas. Dari bahan-bahan itu mana yang tahan api? Tentunya bukan jerami, rumput, dan kayu, tetapi batu permata, perak, terlebih emas. 3 bahan bangunan, emas, perak, dan batu permata itu semakin terkena api, ya, justru semakin murni, semakin berkualitas. Karena api itulah yang akan membersihkan dari segala kotoran-kotoran yang menempel kepada emas itu, sehingga emas itu akan menjadi murni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemurnian seperti emas itulah yang semestinya kita kerjakan ketika kita melakukan sesuatu kepada Tuhan.
Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita sudah benar membangun segala sesuatu, ya mungkin ibadah, mungkin pelayanan, mungkin mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan di atas Kristus, di atas firman-Nya. Tapi acap kali apa yang kita lakukan kepada Tuhan tidak murni seperti emas. Di dalam konteks 1 Korintus, ya, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus supaya mereka hidup di dalam kasih. Paulus katakan, sekalipun aku memiliki iman yang bisa memindahkan gunung, memiliki bahasa malaikat, memiliki kemampuan untuk bernubuat, kalau aku tidak memiliki kasih, maka aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, dan semuanya tidak berguna. Artinya apa? Semua apapun yang dimiliki tanpa kasih tidak ada manfaatnya. Dan kenapa Rasul Paulus bicara mengenai kasih? Karena jemaat Korintus berada dalam perselisihan. Itu di dalam 1 Korintus pasal 3, ya. Mereka berselisih, mereka saling mengelompokkan diri, ada golongan Paulus, ada golongan Apolos dan sebagainya. Bapak yang dikasihi Tuhan, mereka kenapa berselisih pula? Oleh karena mereka melakukan segala sesuatu tidak di dalam kemurnian. Mereka memang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan melalui karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi ketika mereka memakai karunia untuk melayani, bukan dalam kemurnian untuk melayani Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk apa? Untuk kepentingan diri, yeah. Untuk kebanggaan dan kemuliaan diri. Sehingga ada perselisihan, sehingga Paulus mengatakan kamu bisa melakukan ini dan itu dan sebagainya dalam hubungannya dengan pekerjaan Tuhan, tapi kalau tidak ada kasih, tapi yang ada justru perselisihan, nggak ada gunanya. Bapak yang dikasihi Tuhan, dan itu terjadi oleh karena mereka orang-orang Korintus tidak melakukan segala sesuatu dengan kemurnian, hanya di atas dasar Kristus, hanya di atas dasar Injil Tuhan, tetapi ada dasar-dasar yang lainnya, itu apa? Motivasi untuk kepentingan diri, kebanggaan diri. Bahkan dalam pasal 1, ya, dikatakan bahwa mereka pun melakukan segala sesuatu dengan hikmat bukan dari Allah, tapi dengan hikmat manusia, hikmat dunia, dengan kekuatan diri sendiri. Dan itulah yang menjadikan bahwa kenapa Paulus, ya, menghendaki supaya mereka itu melakukan segala sesuatu dengan membangun hubungannya dengan Tuhan lewat segala apapun yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan berkualitas emas, bukan dengan rumput, bukan dengan kayu, bukan dengan jerami, karena itu semua tidak akan pernah teruji oleh api. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang mendasarkan bangunan, ya, atau hubungannya dengan Tuhan tidak di atas Kristus yang murni. Iya, betul, percaya Yesus, berpengharapan kepada Yesus, tetapi juga meletakkan pengharapan kepada yang lain. Masih berpengharapan kepada harta benda, masih berpengharapan kepada dukun, masih berpengharapan kepada orang pintar. Orang pintar ini bukan pintar secara akademis, ya, tapi pintar dalam tanda kutip, ya. Masih berpengharapan kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Itu artinya bahwa Yesus tidak menjadi yang murni sebagai dasar bangunan kita. Meletakkan dasar di atas Injil, tetapi bukan Injil yang murni. Kalau dalam Galatia itu Injil yang lain, artinya Injil plus. Orang-orang Galatia itu mereka meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, tetapi tidak cukup hanya Injil saja, harus ditambah dengan sunat. Sunat itu hukum perjanjian lama. Ketika orang sudah menjadi percaya, tetap saja dia harus bersunat. Kenapa? Karena itulah yang akan melengkapi atau menyempurnakan Injil itu bekerja dalam dirinya. Jadi Injil plus. Nah, sampai sekarang pun banyak orang yang masih memiliki kepercayaan kepada Injil plus. Injil tidak cukup,
harus ditambahkan dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Injil plus tradisi, peraturan adat istiadat yang dibuat oleh nenek moyang, di mana nenek moyang ini bukan orang-orang percaya yang ketika mereka mengadakan atau membuat suatu ketetapan-ketetapan peraturan, ya itu bukan didasarkan atas Injil Tuhan. Injil plus primbon, Injil plus hitungan-hitungan. Ini ada hari sial, hari Jumat, hari tanggal berapa, ya nanti rumahnya harus menghadap kemana dan sebagainya. Ya itu namanya Injil plus, tidak murni lagi. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mau menikah, saya tetapkan pada waktu itu pas hari libur, dan hari liburnya itu hari Jumat. Ya, dengan tanggal tertentu. Ketika saya sampaikan kepada orang tua bahwa saya akan menikah tanggal sekian dan harinya hari Jumat, mereka melarang saya menikah pada hari itu. Kenapa? Itu adalah hari naas katanya, kan gitu ya. Nah, kenapa? Karena nenek kakek itu meninggalnya di hari itu. Bapak ini dikasihi oleh Tuhan. Ya, tetapi saya tetap menikah pada hari itu. Ternyata nggak naas saya, gitu ya. Tapi itulah, banyak orang masih percaya dengan Injil plus lah gitu ya, tidak ada dalam kemurnian lagi. Ya, jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita untuk kita berpegang kepada Injil, ya Injil saja. Apa kata Injil, apa kata firman Tuhan. Beberapa hari lalu saya mendengar ilustrasi di RPK, Radio Pelita Kasih, tentang seorang hamba Tuhan. Dia menceritakan begini, bahwa alpukat ya itu sangat baik ketika dikonsumsi dan akan sangat enak ketika ditambah dengan susu kental, ditambah lagi dengan coklat, ditambah lagi dengan gula, ditambah lagi dengan es dingin. Wes pokoknya kita bisa bayangin kan, kalau mungkin ada itu sekarang berebut pasti kan gitu ya, enak sekali gitu ya. Tetapi justru yang tidak murni yang ditambah-tambah itu justru akan membuat apa? Tidak sehat, membawa penyakit. Tapi kalau alpukat saja yang murni, justru tidak akan membawa penyakit. Seperti itulah Injil, seperti itulah firman Tuhan. Ya, ketika kita tambah-tambahkan dengan berbagai macam ajaran, ada juga orang yang menambahkan Injil dengan kitab suci lain sebagai referensi, sebagai pendukung. Nggak perlu seperti itu. Ya, nggak perlu Injil ditambahkan. Harus kita pakai untuk melakukan segala sesuatu kepada Tuhan dengan kemurnian Injil. Injil itu sudah sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Ya, mengurangi menambah justru tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari ketika kita melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, lakukan dengan kemurnian. Bersyukur untuk Tuhan yang menolong kita, menggerakkan kita untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan. Tapi lakukanlah peribadatan itu dengan kemurnian hati. Sungguh-sungguh ingin memuliakan Tuhan, bukan oleh karena motivasi yang lain, bukan oleh karena keinginan-keinginan tertentu. Bersyukur untuk Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk memberikan diri melayani Tuhan, ya, sebagai broadcast, sebagai pemusik, sebagai majelis, pengurus komisi dan sebagainya, ya. Tapi mari kita lakukan hal itu dengan kemurnian, karena pada waktunya kita akan diuji, ya. Akan diuji siapa yang melakukan segala sesuatu bagi Tuhan dengan kemurnian seperti emas, ya, maka dia akan mendapat upah. Tapi siapa yang melakukan hal itu dengan disertai hal-hal yang tidak memurnikan motivasi dan niat kita dalam kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita tidak akan mendapatkan upah apapun. Ya. Jadi Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun ya diri kita dalam melakukan segala sesuatu bagi Tuhan ya dengan berkualitas emas. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca di dalam Ayub pasal 23. Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 12. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Kembali kita akan baca bersama-sama. Ayub 23 ayat yang ke-10 12. 1, 2, ya.
Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub adalah orang yang sangat kaya raya, tapi dalam sekejap iblis membuat seluruh kekayaannya habis. Ada yang dirampas atau dirampok, ada yang terbakar dan sebagainya. Dari seorang kaya menjadi miskin, untuk menerima keadaan itu bukan perkara yang gampang. Banyak orang menjadi stres, bahkan gila, karena sebelumnya segala sesuatunya ada dan mudah, menjadi sulit, menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, anaknya juga mati semua. Dalam waktu yang bersamaan tertimpa bencana, di mana rumah tempat mereka pesta itu ambruk, menimpa anak-anaknya. Satu anak saja meninggal, orang tua akan sangat mengalami kedukaan yang berkepanjangan, ya, apalagi ke semua anak itu. Tentu ini pun mengguncang akan jiwa dari Ayub. Ditambah lagi dengan apa? Sakit penyakit. Dia borokan dari kepala sampai ujung kaki. Untuk menggaruk boroknya, ya, tidak cukup dengan tangan, tapi harus dengan beling. Itu artinya apa? Itu sangat parah sekali, tebal sekali itu barah atau borok itu, ya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana tindakan orang-orang di sekelilingnya? Dia memiliki 4 sahabat, tapi ketika sahabatnya melihat keadaan Ayub, bukan menghibur, bukan menguatkan, bukan mendukung, justru apa? Menghakimi. Mereka menghakimi bahwa kamu menerima keadaan ini karena apa? Karena kamu selama ini mengandalkan harta bendamu dan bukan Tuhan. Kamu telah berdosa dan menjauhkan diri dari Tuhan dan sebagainya. Banyak tuduhan-tuduhan dari saudara-saudaranya itu, maaf, dari sahabat-sahabatnya, bukan menguatkan, tapi justru semakin membuat tertekan keberadaan Ayub sendiri. Itu orang yang dekat. Dan orang yang lebih dekat lagi yaitu istrinya. Apa yang dilakukan istrinya? Ya, istrinya pun mengharapkan untuk dia cepat mati. Mati saja kau. Apa ini yang dikasihi oleh Tuhan? Betapa penderitaan yang berlapis. Dan ini tentu sangat berat sekali bagi Ayub pada waktu itu. Tetapi apa pernyataan yang keluar dari mulut si Ayub? Dia katakan sesuai dengan apa yang sudah kita baca. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan tahu siapa aku, Tuhan tahu siapa aku dengan hatiku, dengan jalan hidupku. Orang mungkin termasuk sahabat-sahabatnya mengatakan hal-hal yang menghakimi dia, tetapi Tuhan tahu persis siapa dirinya. Dan dia berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan jejak kaki Tuhan. Artinya apa? Dia akan terus mengikuti jalan yang harus dilalui berdasarkan tuntunan Tuhan. Bahkan ucapan Tuhan yang keluar dari mulutnya akan terus tersimpan di sanubarinya. Perintah-perintahnya akan tetap ia lakukan. Bapak yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan bahwa Ayub memiliki kesetiaan berkualitas emas. Dan ketika dia mengatakan aku akan timbul seperti emas di tengah-tengah penderitaan itu, ya, itu betul-betul bukan hanya ucapan, tapi terrealisasi nyata dalam tindakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan.
Ya, dia akan tetap setia mengikut Tuhan apapun yang terjadi di tengah kehidupan dia, walaupun harus habis hartanya, walaupun harus dia mengalami kesakitan yang sangat luar biasa, tapi dia tetap akan setia kepada Tuhan. Dan bagaimana respon Tuhan terhadap kualitas emas atas kesetiaan Ayub ini? Di pasal yang ke-42 ayat 10, mari kita lihat dan baca bersama. Ayub pasal yang ke-42 ayat 10. Ya, mari kita baca, bisa di slide. 1, 2 ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Luar biasa, ya. Tuhan menganugerahkan 2 kali lipat dari seluruh kekayaan yang sebelumnya ia miliki. Ini artinya apa? Bahwa Tuhan sangat disukakan, Tuhan sangat dimuliakan melalui kualitas kesetiaan Ayub yang seperti emas itu. Sehingga Ayub diberkati oleh Tuhan. Bahkan di ayat-ayat berikutnya lagi, Ayub pun dikaruniakan anak sebanyak 10 anak. 7 laki-laki, 3 perempuan. Ditambah lagi apa? Umurnya ditambahkan 140 tahun lagi untuk menikmati segala berkat sebagai hasil kesetiaannya kepada Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, kualitas kesetiaan itu penting. Ya. Karena itu akan membuat Tuhan berkenan, dan Tuhan pasti akan memperhitungkan kesetiaan kita. Coba baca satu ayat firman Tuhan dari Amsal 19:22, di slide saja supaya agak lebih cepat. Amsal 19 ayat 22. Mari kita baca 1-2 ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang bohong. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya. Karena itu ketika Tuhan melihat ada sifat setia bagi Ayub ini, sungguh Tuhan sangat disukakan dengan apa yang dimiliki oleh Ayub itu. Ya. Tuhan berkata, siapa setia dengan hal kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Siapa tidak setia dengan hal kecil, Tuhan tidak akan pernah memberikan hal yang lebih besar lagi. Di dalam Matius pasal 24, siapa setia sampai kesudahannya, ia akan selamat. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, penting bagi kita untuk memiliki kualitas emas, bukan dalam hal ketika kita melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, tapi juga dalam hal kesetiaan. Hal ini dialami oleh banyak orang, dan itu semakin mereferensikan tentang betapa kualitas kesetiaan itu sangat berharga di mata Tuhan. Daniel contohnya, dia orang yang harus makan dengan makanan-makanan yang najis, makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala terlebih dahulu, ya. Tapi dia tidak mau menyentuhnya, dia lebih memilih makan sayur saja. Dan ketika dia pun diperhadapkan dengan undang-undang supaya tidak menyembah Tuhan, ya, tetapi dia tetap menyembah Tuhan. 3 kali sehari dia terus berdoa, dia terus menyembah Tuhan, ya. Walaupun untuk hal itu ancamannya apa? Gua singa, ya, nyawa sebagai pertaruhannya. Bapak yang kasih Tuhan, tetapi ketika dia bisa membuktikan kesetiaannya yang berkualitas di hadapan Tuhan, maka hasilnya apa? Tuhan pun mengangkat dia menjadi pejabat di Babilonia. Sampai kapan? 4 kali Raja Babel berganti, tapi dia tidak pernah lengser. Dia tetap ada di dalam statusnya sebagai pejabat. Ini hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan. Yusuf adalah orang
yang sendirian di Mesir. Tetapi di sana pun dia membuktikan akan kesetiaannya kepada Tuhan. Suatu hari dia digoda oleh istri Potifar untuk tidur bersama, dan itu godaan dilakukan setiap hari terus menerus, ya. Tetapi apa kata Yusuf? Tidak mungkin aku melakukan dosa sebesar ini. Tidak mungkin aku berbuat jahat kepada Tuhan. Padahal Bapak Ibu kasih, kalaupun dia melakukan hal itu tak ada orang yang tahu, ya, bisa saja. Tetapi walaupun tidak ada orang tahu, dia menyadari Tuhan tahu, dan dia tidak mau melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, hal yang berdosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan pun memberikan upah atas kesetiaannya itu. Diangkatlah dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kesetiaan, ya, dari Ayub mendatangkan upah 2 kali lipat diberkati oleh Tuhan. Kesetiaan yang berkualitas atas Daniel mendapatkan upah, yaitu jabatan yang tinggi. Yusuf juga sama seperti itu. Betapa penting kita belajar dari hal ini. Mari kita lakukan segala sesuatu bukan hanya berkualitas juga, tapi juga dengan kesetiaan kepada Tuhan. Ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan yang di sana sini bisa menjadi alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Tapi kita dibukakan pada pagi hari ini tentang kebenaran bahwa Tuhan menghendaki kualitas emas dalam hal kesetiaan kita kepadanya. Dan kalau itu sudah teruji, maka janji Tuhan apa? Tuhan akan memberikan berkat itu pada waktunya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apakah Bapak Ibu sekarang sedang menghadapi ujian? Ujian apapun, mari jangan tinggalkan Tuhan. Biarkan ucapan Tuhan tetap tinggal dalam sanubari kita. Biarkan perintah Tuhan akan terus kita lakukan. Biarkan jejak kaki Tuhan yang berjalan di depan kita menuntun ke suatu tempat yang kita harus lalui. Kita tetap setia mengikuti akan Dia. Nantikan akan kuasa Tuhan dan berkat Tuhan dinyatakan sebagai upah atas kesetiaan Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Ketiga, mari kita kembali baca dari 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 20-22. 2 Timotius 2 ayat 20-22. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2 ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Pekerjaan Tuhan yang berkualitas, kesetiaan yang berkualitas, dan juga kesucian yang berkualitas emas. Rasul Paulus memberikan perumpamaan bahwa dalam suatu rumah besar ada banyak perabot di sana yang terdiri dari bahan perak, emas, kayu, dan juga tanah. Emas dan perak itu akan menjadi perabotan yang dipakai untuk hal-hal yang mulia. Sebaliknya kayu dan tanah tidak di tempat yang mulia. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dan keberadaan mulia tidaknya ini ternyata ditentukan oleh kualitas. Apakah memang dia layak untuk dipakai
di tempat yang mulia atau tidak, dan itu didasarkan atas kesucian. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk yang mulia. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi di bagian pertama ya itu bicara mengenai emas, perak dan seterusnya, itu dalam lingkup gereja. Yang kedua itu tentang Ayub, bentuk kesetiaan dia di mana saja. Dan yang ketiga ini ya, konteksnya dipakai oleh Tuhan bukan hanya di lingkup gereja, tapi di mana saja Tuhan menempatkan kita. Karena setiap kita dipanggil dengan panggilan hidup yang berbeda-beda. Ada yang ditetapkan sebagai hamba Tuhan, pendeta, ya. Pendeta itu pun juga ada pengutusan berbeda-beda juga. Ada yang diutus menjadi penginjil, ada yang diutus menjadi guru agama, ya. Belum lagi ada di antara kita yang diutus ditetapkan menjadi majelis, diutus ditetapkan sebagai jemaat dan seterusnya, ya. Itu dalam lingkup jemaat, ya. Tetapi sebenarnya kita juga ditempatkan dan diutus di tempat yang berbeda-beda, ya. Kita ditetapkan diutus sebagai guru, sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai karyawan, karyawati, sebagai aparat pemerintah dan sebagainya, ya. Dan Tuhan berkata bahwa kalau kamu ya menyucikan diri dari hal yang jahat, ya, maka kamu akan dipakai dimanapun saja, ya, untuk hal-hal yang mulia. Artinya apa? Kita akan dimuliakan di sana. Tuhan akan memakai kita di tempat di mana kita berada dengan sungguh karya yang sangat besar dari Tuhan atas kita, ya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini dikatakan di sana bahwa menyucikan dari hal yang jahat. Yang jahat itu apa? Ya, yang jahat itu apa? Menyucikan dari hal yang jahat. Yang jahat ini kita akan bersama melihat di dalam ayat berikutnya, ayat 22. Dikatakan di sana, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni, ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, ya. Itu masih konteksnya ke sana. Timotius itu kan orang muda, ya. Tetapi dia walaupun muda, jauhilah nafsu orang muda. Karena nafsu orang muda itu terkandung di dalamnya juga ada perbuatan-perbuatan jahat. Ya, tidak semua orang muda melakukan hal itu, tetapi ada kecenderungan orang muda memiliki nafsu. Ya, nafsu yang bersifat daging yang begitu kuat, nafsu yang bersifat memuaskan akan diri sendiri. Mengabaikan akan keadilan, mengabaikan akan kasih, mengabaikan akan damai dengan sesama. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa itu bisa terjadi? Oleh karena orang muda masih seringkali ketika berbuat tanpa pertimbangan matang, berkata, berbuat, bertindak, ya, berperilaku ini dan itu tanpa pertimbangan matang. Kenapa tidak memiliki pertimbangan matang? Karena pengalamannya masih terbatas. Mungkin dia pintar, ya, mungkin dia memiliki kebiasaan ini dan itu, tapi pengalaman akan sangat mempengaruhi dia bisa melakukan segala sesuatu dengan pertimbangan matang atau tidak. Siapa yang suka tawuran? Anak muda, ya. Saya tidak pernah melihat Pak Robert Nanuru ikut tawuran. Banyak pertimbangan, kan gitu ya. Tapi anak-anak muda ada kecenderungan itu. Kenapa? Karena apa? Ingin memuaskan dirinya dengan nafsu yang dia miliki. Ya. Dia tidak mempertimbangkan tentang bagaimana pihak sekolah
dengan peraturannya bisa mengeluarkan dia. Dia tidak memiliki pertimbangan bagaimana sedihnya orang tua ketika anaknya harus dipenjara karena tawuran. Dia tidak mempertimbangkan tentang bagaimana teman atau musuhnya akan mati. Dia tidak mempertimbangkan bahwa banyak hal-hal yang membahayakan, bukan hanya benda keras tetapi juga senjata tajam sementara tawuran itu dilaksanakan. Yang penting nafsu terpuaskan. Itulah orang muda, ya, yang justru akan membawa kepada perbuatan-perbuatan jahat. Siapa yang mengikuti balap liar? Ya, orang muda. Orang muda. Mereka tidak memperhitungkan celaka yang mungkin akan terjadi ketika balap liar itu. Mereka tidak memperhitungkan bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar peraturan. Yang penting nafsunya terpuaskan. Itulah nafsu orang muda. Ya. Tidak banyak pertimbangan. Bapak ini yang kasih oleh Tuhan Yesus. Karena itu Rasul Paulus katakan, hindari nafsu orang muda. Karena itu akan membawa kepada tindakan-tindakan jahat. Yang pada akhirnya dikatakan di sana, jauhlah nafsu orang muda, kejarlah keadilan. Artinya bahwa ketika sudah melakukan kejahatan, kadang-kadang tidak memperhatikan tentang keadilan. Adil itu dalam kaitannya antara dirinya dengan pihak orang lain. Ya, kita maunya diperhatikan tapi tidak memperhatikan, itu tidak adil. Kita maunya diberi tapi tidak mau memberi, itu tidak adil. Ya, kita maunya ditolong tapi nggak menolong, itu namanya tidak adil. Dan itulah nafsu orang muda yang demi kepuasan nafsu dirinya tidak mau memperhatikan akan hal itu. Mau orang mengalami seperti apa, orang memiliki pikiran bagaimana, orang memiliki perasaan seperti apa, nggak mau peduli, ya, tentang hal itu, ya. Dan tidak memperhatikan kasih, tidak memperhatikan kedamaian dan seterusnya terhadap sesama. Itulah perbuatan jahat. Nah, Bapak yang kasih oleh Tuhan, kemurnian berkualitas emas dimaksud di dalam ayat ini. Mari kita memurnikan akan kesucian kita, ya. Jangan dicemari dengan perbuatan-perbuatan jahat yang lain. Kalau itu yang terjadi, maka Tuhan akan memakai kita untuk pekerjaan yang mulia, ya. Tuhan akan memberkati dimanapun kita berada, di tempat perusahaan di mana kita bekerja, di tempat sekolah di mana kita bersekolah, di tempat masyarakat di mana kita ambil bagian sebagai warga maupun juga aparat pemerintah, RT, RW dan sebagainya, seperti itu, ya. Bapak ini kasih Tuhan, Tuhan akan memakai kita, Tuhan akan memberkati kita. Kalau apa? Kita memiliki kualitas kesucian seperti emas yang murni. Jadi marilah kita bersama bergumul bahwa Tuhan menghendaki bukan kita itu menjadi orang Kristen yang asal-asalan, tetapi Tuhan menghendaki kualitas dari diri kita, dan itu yang akan semakin membuka perkenanan rahmat dan kasih karunia dilimpahkan atas kehidupan kita, ya. Kalau tadi di ayat yang pertama sebagai renungan kita, bahwa di sana akan diuji dan mendapatkan upah. Upahnya di mana? Memang ada upah di dunia seperti yang dianugerahkan kepada Ayub, kepada Daniel, ya, kepada Yusuf. Tapi juga ada upah yang disediakan di sana. Tapi upah di sana itu tidak akan pernah mendapat bagian kita kalau kita sendiri tidak menjaga dan mengembangkan akan kualitas kita dalam hubungannya dengan Tuhan. Penutup, mari kita buka nas pembimbing kita dari 1 Petrus 1 ayat 7. Mari kita bersama 1 Petrus 1 ayat 7 kita baca kembali. 1, 2 ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan dari siapa? Yesus Kristus. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, setia melakukan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita,
di tengah peribadatan, di tengah pelayanan, dan juga kita memiliki kesetiaan tanpa tergoyahkan dengan apapun kepada Tuhan. Dan mari kita terus membuat diri kita layak untuk dipakai oleh Tuhan, oleh karena kita pun memiliki kesucian yang berkualitas di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sejenak Engkau anugerahkan kesempatan kepada kami duduk diam mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kembali melengkapi kami sebagai bangunan Allah untuk kami membangun hubungan kami bersama dengan Tuhan dan membangun segala sesuatu di atas Kristus sebagai pondasi, sebagai dasar, yaitu membangun pekerjaan Tuhan, membangun kesetiaan kepada Tuhan, membangun kesiapan diri dipakai oleh Tuhan dengan kesucian yang berkualitas emas. Dan biarlah ketika hamba-Mu berhenti untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang berkuasa untuk menjabarkan lebih luas, lebih dalam, yang akan terus bekerja dalam diri kami, sehingga setiap benih daripada kebenaran itu tidak akan hilang dari hati dan pikiran kami, namun sungguh tertanam, bahkan menjadi benih yang bertumbuh, yang mempengaruhi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarkan kami menjadi orang Kristen yang bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng di hadapan Tuhan, namun dipandang oleh Tuhan sebagai pribadi orang percaya yang berkualitas emas, yang kami pada akhirnya dilayakkan untuk dipakai oleh Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan akan kebenaran-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan akan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Jangan biarkan kami puas dengan menjadi pendengar, namun mampukan kami untuk membuka hati dan dalam ketundukan total kepada Roh-Mu yang kudus melakukan akan setiap kebenaran dari firman ini, sehingga sungguh-sungguh janji kuasa berkat yang di dalamnya menjadi bagian bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kini kami bersyukur untuk gereja-Mu, di mana Engkau mempercayakan gereja ini sebagai wadah bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani satu dengan yang lain, untuk membangun bangunan Allah, di mana kami menjadi batu-batu hidup untuk disusun oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk maksud perluasan pekerjaan pelayanan-Mu. Dan biarlah Tuhan yang akan terus menolong, memberkati akan gereja-Mu ini. Ini kami Tuhan yang Engkau tetapkan di gereja ini sebagai gembala, sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, sebagai jemaat, sebagai panitia, dan sebagai apapun. Biarkan kami melakukan itu semua dengan kemurnian hati, karena pada waktunya semua akan teruji dan hasilnya adalah upah yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami yang melakukan segala sesuatu dengan kualitas emas. Terima kasih untuk gereja ini, diberkati senantiasa untuk segala program-program yang akan kami laksanakan, dalam kami pakai untuk mengembang tumbuhkan iman kami, maupun melaksanakan misi agung yang Tuhan percayakan, yaitu bersaksi kepada dunia bahwa tidak ada keselamatan di dalam Yesus. Dan biarlah gereja ini memberitakan keselamatan itu kepada setiap mereka, orang-orang yang belum menerimanya, melalui pelayanan-pelayanan misi yang kepada kami Tuhan menghendaki lakukan. Dan kami berdoa supaya Tuhan berkati keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi dari seluruh jemaat-Mu, memberkati mereka jemaat-Mu yang bergumul dengan pekerjaan, yang bergumul dengan perekonomian, yang bergumul dengan kehidupan rumah tangga, juga yang bergumul dengan kesehatan. Terkhusus bagi mereka yang sedang terus berjuang untuk bisa menjalani pengobatan secara medis dan juga penyerahan dalam doa kepada Tuhan atas kondisi sakit yang mereka derita. Bapak Agus Mahakena, untuk Bapak Markus Subagio, untuk Ibu Rosalina Sumokil, untuk anak kami Azriel, dan mungkin juga Engkau dapati jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan pun melawat akan mereka, meneguhkan iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan, dan Tuhan memakai itu semua sebagai alat untuk memurnikan segala
aspek kehidupan mereka di hadapan Tuhan, yang pada akhirnya mereka pun juga menerima apa yang di pengharapan mereka di dalam Tuhan, yaitu kesembuhan yang akan melengkapi mereka dalam mereka menjalani hidup dengan anugerah panggilan-Mu yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan memberkati untuk anak-anak kami dengan sekolah. Kami bersyukur untuk mereka yang sudah menyelesaikan sekolah dengan semester yang sudah berlalu, bahkan juga yang sudah lulus dan akan mencari sekolah yang baru di tingkat sekolah yang lebih tinggi lagi. Tuhan pun menolong semua anak-anak kami, sehingga oleh perkenanan Tuhan anak-anak kami terus dipersiapkan melalui pendidikan yang cukup untuk menyambut masa depan yang Tuhan sediakan kepada anak-anak kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati bagi jemaat-Mu yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang sudah lulus di tingkat pendidikan perguruan tinggi dan kini mereka sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Ada juga beberapa mereka yang harus diberhentikan dari pekerjaan oleh karena situasi COVID yang ada. Tuhan menolong mereka semua. Apapun langkah, apapun usaha mereka melalui lamaran-lamaran yang dikirimkan ke berbagai instansi dan perusahaan dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan, sehingga akan menghantar mereka mendapatkan pekerjaan yang menjadikan mereka pun dapat membaktikan hidupnya bagi sesama dan bagi Tuhan lewat pekerjaan itu, dan pekerjaan itu menjadi aliran berkat untuk mencukupkan setiap kebutuhan jemaat Tuhan. Dan Bapa di surga, kini kami berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk kegiatan outing prayer bagi komisi pria dan komisi wanita yang jika Tuhan berkenan akan kami laksanakan tanggal 9 Juli yang akan datang. Tuhan memberkati akan acara itu supaya melalui outing prayer itu jemaat-Mu komisi pria dan wanita dapat mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, di mana mereka pun dapat mencurahkan seluruh pergumulannya kepada Engkau sebagai satu-satunya sumber pengharapan kami orang percaya kepada Tuhan. Dan memberkati juga untuk seluruh pekerjaan Tuhan yang dilakukan di berbagai tempat, melalui berbagai gereja, melalui berbagai yayasan dan lembaga-lembaga Kristen, di mana orang-orang percaya berhimpun bersama, menyatukan hati, menyatukan karunia, menyatukan roh, misi, juga untuk bersama-sama mengemban panggilan, yaitu melaksanakan amanat agung Tuhan. Tuhan memberkatinya, sehingga hari ke hari banyak orang mendengar tentang kebenaran-Mu, banyak orang percaya kepada Engkau dan diselamatkan dalam iman kepada Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memberkati bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk kondisi COVID yang hari ke hari semakin melandai, dan di dalam nama Yesus diberkati pihak pemerintah pusat maupun para satgas yang terus bekerja keras untuk menuntaskan penyelesaian COVID ini, sehingga pada akhirnya semua masyarakat Indonesia semakin leluasa untuk beraktivitas dengan kondisi COVID yang tidak lagi mengganggu kesehatan masyarakat. Dan kami bersyukur untuk kondisi COVID ini karena memungkinkan pada minggu yang akan datang kami bisa melaksanakan ibadah secara offline 100%. Dan biarlah kami menyikapi kesempatan ibadah itu dengan rasa syukur yang besar, oleh karena Tuhan menganugerahkan jawaban atas pergumulan dari waktu ke waktu selama 2 tahun ini, sehingga sungguh Tuhan menolong kami dan mendengar doa kami, memungkinkan kami dapat leluasa lagi bersekutu secara langsung, bertatap muka satu dengan yang lain, dan beribadah bersama, memuliakan Tuhan lewat pelayanan satu dengan yang lain demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga memberkati untuk saudara-saudara kami, masyarakat yang sedang terkena musibah, yaitu banjir dan tanah longsor maupun musibah yang lain. Kiranya Tuhan menolong akan mereka, orang-orang yang terkena musibah itu melalui pihak-pihak terkait, supaya mereka pun mendapatkan kelegaan dan kebaikan di balik akan penderitaan yang mereka hadapi. Begitu pula bangsa-bangsa yang saat ini dalam segala situasi kondisi yang terjadi atas bangsa-bangsa. Untuk Ukraina bersama dengan Rusia, kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka, supaya mereka pun kembali bisa
hidup di dalam kedamaian, hidup dalam kerukunan, dan menghentikan akan peperangan itu yang membawa dampak bagi banyak orang yang menderita karena hal itu. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati saudara kami di Afghanistan yang juga terkena gempa bumi. Ada ribuan yang mengalami kedukaan karena saudara dan keluarganya meninggal, ada yang kehilangan banyak hal untuk fasilitas hidup mereka, penghiburan, pertolongan dari Tuhan. Tuhan anugerahkan bagi mereka saudara-saudara kami yang tertimpa bencana itu. Terima kasih, terpuji namamu, inilah syukur, inilah doa dan syafaat kami siang hari ini, dan kami naikkan semuanya ini di dalam nama Yesus yang adalah juru selamat dan satu-satunya sumber segala pengharapan hidup kami. Kami berdoa. Haleluya. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih kepada Bapak Yepta yang sudah menyampaikan firman-Nya. Biarlah ini menjadi renungan kita dalam menjalankan kehidupan. Tuhan memberkati Bapak bersama keluarga. Kita akan masuk dalam doa berkat. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. dikasih Tuhan, mari kita bersama tinggalkan rumah Tuhan, kembali ke dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Ingat akan firman-Nya, dan oleh Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita lakukan firman itu.
Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai, mohon kesabaran sedang jemaat untuk mendengarkan warta gereja yang disampaikan oleh majelis yang bertugas. Kepada petugas saya persilakan. Kami akan umumkan petugas yang akan melayani di ibadah minggu di tanggal 3 Juli 2022. Ibadah dilaksanakan secara on-site 100%. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Yefta Urip Santoso. Liturgi Diaken Rita Elizar, dan 2 persembahan oleh Diaken Samsudin Mesa. Berikutnya, Komisi Muda-Mudi hari ini dilaksanakan secara onsite jam 3 sore. Acara di dalamnya adalah tanya jawab Alkitab. Yang bertugas sebagai liturgi Leo Pardede, doa kolektan Erik Masara, pembicara dari majelis. Komisi Wanita tanggal 28 Juni 2022, tepatnya di hari Selasa, dilaksanakan secara on-site dan online pukul 5 sore dengan acara persekutuan doa. Liturgi Ibu Linda Sujito, mohon kesediaannya. Doa kolektan Ibu Dwi Handayani, pembicara dari BPKW. Berikutnya Komisi Pria. Ibadah tanggal 9 Juli ditiadakan berkenaan juga dengan acara outing prayer. Jadi digabung dengan outing prayer di pagi harinya. Kelas tunas remaja secara onsite pukul 15.00 atau jam 3 sore. Acara dalamnya adalah renungan. Yang bertugas sebagai liturgi dan 2 persembahan menjadi satu dengan Komisi Muda-Mudi dan pembicara dari majelis. Berikutnya ialah pengumuman mengenai ibadah sekolah minggu. Akan dilaksanakan kembali ibadah sekolah minggu secara tatap muka dimulai di awal bulan Juli. Dimulai pada pukul 07.15 sampai 08.30. Jadi mengundang adik-adik atau orang tua yang bisa, ya kita bersama-sama kembali untuk ibadah sekolah minggu secara perdana, secara tatap muka di awal bulan Juli. Bersamaan juga dengan ibadah kita pada hari Minggu pagi secara on-site. Berikutnya, metode persembahan. Metode persembahan belum ada perubahan, masih tetap sama, dengan 2 kantong, yaitu umum dan diakonia, dan persembahan 2 kotak. Ada untuk aneka, perpuluhan, syukur, dan yang satunya gedung dan sarana. Metode persembahan masih tetap menggunakan pola yang lama. Bila Bapak Ibu berkenan untuk mentransfer melalui rekening bendahara majelis, kami tetap cantumkan nomor rekening Bapak Gelora Sembiring sebagai bendahara majelis. Baik, berikut ialah poinnya dalam ibadah raya 100%. Sudah kita umumkan beberapa minggu yang lalu bahwa kita sepakat untuk awal bulan Juli kita laksanakan ibadah secara 100%. Untuk online kita tiadakan. Jadi Bapak Ibu, kita coba untuk melaksanakan pola yang dulu. Karena itu kerinduan kita bersama ya. Jadi hybrid sudah kita tiadakan di awal bulan Juli, khusus untuk mulai bulan Juli seterusnya kita akan laksanakan secara tatap muka. Yang pasti kita akan mengikuti perkembangan kebijakan dari pemerintah dengan protokol kesehatan.
pelatihan khotbah telah dilaksanakan dan sudah berjalan setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat. Sampai saat ini sudah dilaksanakan. Dan Bapak Ibu jika berkenan bisa hari ini pendaftaran terakhir, langsung mendaftarkan ke Komisi Wanita. Oh, ternyata saya dapat tanda silang. Berarti sudah ditutup, mohon maaf. Baik. Berikutnya ialah dari program dari Komisi Muda Mudi untuk pengumpulan barang bekas. Kembali lagi kami meminta bantuan dan menghimbau Bapak Ibu bila mana ada barang-barang yang tentunya sudah tidak berguna dan ingin diserahkan kepada Komisi Pemuda, akan sangat berguna untuk dapat mencari dana dalam program fellowship yang kami juga akan melayani di GKN akan kita tuju melalui ronda ya, robot pencari dana. Baik, ini adalah update lagi terbaru. Untuk penjualan barang bekas yang kedua sudah terkumpul dana 200.000. Jadi ya puji Tuhan berjalan dengan baik. Ya harapan kami akan tetap terus bergulir karena pencarian dana kami cukup besar. Jadi kami tetap terus mengupayakan pencarian dana melalui metode penjualan barang bekas. Yang berikutnya ialah kelas musik. Kelas musik sudah dilaksanakan dan masih dibuka ya Kak. Untuk pendaftarannya bagi Bapak, Ibu, saudara maupun saudari yang ingin menambah wawasan, ilmu, skill dengan bermusik, kami tetap membuka pendaftarannya. Sudah berjalan 1 bulan ini. Di bulan Juli 2022 ada 2 kelas keyboard dan kelas gitar setiap hari Sabtu. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari ingin bergabung di kelas gitar, bisa join di minggu kedua dan minggu keempat. Dan kelas keyboard di minggu Sabtu, minggu ke-1 dan minggu ke-3. Dan catatannya setiap latihan harus membawa alat tulis dan kalau bisa ada alat musik sendiri silakan dibawa. Berikutnya, Majelis Bidang Misi akan melaksanakan outing prayer dan sudah membuka pendaftaran dan sudah tersosialisasi dari Komisi Pria dan Komisi Wanita. Lalu pelaksanaannya pada hari Sabtu jam 9 Juli 2022. Juli toh? 9 Juli. Oh ya, maaf. Saya keliru. Tempatnya di Taman Doa Rumah Pengorbanan Depok, Jawa Barat. Jadi polanya kita berpuasa, lalu kita akan berbuka bersama di lokasi sekaligus makan siang ya, seperti itu ya, kurang lebih teknisnya. Dan tetap membuka bagi Bapak Ibu khusus Komisi Pria dan Wanita yang belum mendaftar, mari kita bersama-sama untuk terlibat di dalamnya, di dalam doa di outing prayer di tanggal 9 Juli tersebut. Kelas katekisasi periode tahun 2020-2022 telah kami buka. Jika saudara-saudari ingin bergabung atau mendaftar di kelas katekisasi, bisa menghubungi kami, saya sebagai sekretaris majelis atau ke Ibu Rina juga sebagai sekretaris majelis. Baik, kita akan menyambut program besar kita di tahun depan, yaitu Retreat Jemaat 2023. Kita akan mempersiapkan dari sekarang. Di bulan Juli besok, mohon kesediaan dari pihak komisi untuk dapat mengutus 2 nama yang akan kita jadikan satu dalam satu kepanitiaan. Paling lambat bulan Juli. Mohon Bapak Ibu dari komisi-komisi segera berdiskusi dan mengirimkan nama-namanya. Terima kasih. Kegiatan kami yang lain ialah doa fajar. Pelaksanaannya setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Jadi kita juga membuka bagi Bapak Ibu yang kiranya berkenan untuk mau ambil bagian di dalamnya, untuk dapat bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan doa fajar. Lalu berikutnya melalui komitmen dana misi, kami juga mengucap syukur untuk kontribusi Bapak Ibu sekaliannya
yang telah mengambil bagian untuk memberi kepada 2 pos PI, yaitu pos PI Ringinsari, Boyolali, dan pos PI Solo Baru di Jawa Tengah. Bila Bapak Ibu ingin memberikannya, bisa untuk mentransfernya ke rekening BCA atas nama Bapak Gelora Sembiring selaku bendahara majelis. Baik, untuk pelayan doa fajar tanggal 2 Juli 2022, mohon kesediaannya Bapak Robert Alexander Nanuru untuk memimpin doa fajar. Baik, yang terakhir, kami mengucapkan selamat terhadap jemaat yang 1 minggu ke depan berulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Ibadah selesai, kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Saya undang jemaat baik yang di rumah maupun yang di gereja untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Tiap Langkahku.